Dia adalah Bapa yang baik, Bapa yang sungguh baik dan teramat baik dalam kehidupan kita. Salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi haleluya. 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 Saudara yang terkasih, saya percaya 1 minggu lamanya kita merasakan lawatan Tuhan. Kita sebagai yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus, yang sudah ditebus di atas kayu salib, kita sudah merasakan pembebasan yang diberikan oleh-Nya. Buktinya di luar sana, saudara, banyak saudara kita yang bernafas menggunakan oksigen yang harus dibeli, tapi kita yang berada di sini maupun saudara kami yang berada di rumah masih diberikan yang gratis oleh Tuhan Yesus. Sungguh luar biasa kasih-Nya. Untuk itu saudara, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Mari kita tinggikan namanya. Mari kita mengundang hadirat Roh Kudus supaya semakin melawat kehidupan kita. Mari kita menaikkan lagu pujian Roh yang kudus berdiri. Haleluya, haleluya. Sungguh kekuatan kami ya Bapa yang berasal daripada Kami. Sebab Roh Kudus terus mengalir memenuhi kehidupan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Roh yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Katakan Roh yang kudus pulihkanku. Roh yang kudus pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai, yang menyertai. Kembali Roh yang hidup bersih. Roh yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Mari saudara kita buka hati kita menerima Roh. Buka hati, buka hati, berserah penuh di hadirat-Mu. Ambil-alih seluruh hidupku, biarlah-Mu menyembah-Mu. Buka hati, buka hati, berserah penuh di hadirat-Mu. Ambil-alih seluruh hidupku, biarlah-Mu menyembah-Mu. Buka hati, buka hati, kasih Tuhan Yesus. Mari kita rasakan Roh Kudus-Nya di dalam
kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Segala hormat syukur kami untuk Yesus. Segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Semakin mengalir kuasa Roh Kudus mengalir memenuhi kehidupan kami. Kami merindukan Roh Yesus. Buka hati untuk jamahan-Mu, coba Tuhan berserah coba setiap hari Yesus di hari dengan kuasa Roh Kudus mengambil hati, kuasa Roh Kudus hidup, Holy Spirit mengalir kuasa Roh-Mu, beri kuasa Roh-Mu. Kami bersyukur ya Bapa buat kasih-Mu dan Kudus, buat kasih yang selanjutnya yang Kau berikan bagi kehidupan kami, buat kasih yang selalu baru setiap hari Kau berikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tolong hidup kami, kembali menghidupkan kami di tempat ini, kembali memuliakan Nama. Besar kasih-Mu Tuhan. Jikalau kami berpikir Tuhan, kami adalah orang yang berdosa dengan Tuhan. Begitu tidak sempurnanya hidup kami. Terkadang keluar kata-kata dari mulut kami mengingatkan. Tapi begitu seringkali membuat kami bersedih atas perbuatan kami. Kami sering berpikir pendek Yesus. Kami tidak berpikir panjang akan kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami atas setiap dosa kami. Terhadap sesama kami Tuhan. Terhadap suami kami bahkan anak-anak kami Yesus. Kami sering mengecewakan Engkau. Kami sering mendukakan Roh Kudus-Mu dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Yesus. Bersihkan dan kuduskan kehidupan kami. Dengan darah-Mu yang suci selalu menyucikan hidup. Tubuh-Mu yang kudus Yesus selalu menguduskan kehidupan kami. Sehingga saat ini Tuhan, kami menerima kasih-Mu. Kami menerima lawatan-Mu Yesus sampai di dalam setiap kami Tuhan. Kasih Tuhan Kau menjamu kami hari ini. Kami tidak mau pulang dengan sia-sia hari Yesus. Kami mau beroleh keselamatan daripada Engkau. Kami mau beroleh kemerdekaan Tuhan. Kami tidak mau terpikat Yesus. Kami tidak mau jatuh dalam kuasa kegelapan. Kami mau hidup bersama dengan Engkau. Berkati setiap kami Tuhan. Kami mau menyembah Engkau. Inilah ibadah kami hari ini Tuhan Yesus. Kami serahkan di dalam tangan-Mu. Mulai dari awal kami memulai ibadah ini Tuhan Yesus. Sampai nanti kami menyelesaikan firman Kau, berkati kami. Tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus. Dan semua biar setan kuasa roh jahat yang mencobai kami hari ini. Mendapatkan kami pemeriksaan Injil-Mu di tempat ini. Dan semua tenang yang tidak dipandang oleh orang manusia. Kurang kuasa menghancurkan semua. Demi nama Yesus. Demi nama Yesus. Demi nama Yesus. Demi nama Kau tidak berkuasa di tempat ini. Hai, kuasa buang kuasa roh jahat. Demi nama Yesus. Buang. Demi nama Kau tidak berkuasa di tempat ini. Haleluya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa saat ini kami berada dalam perlindungan-Mu Tuhan. Inilah doa kami Tuhan Yesus. Untuklah segala kuasa dan mujizat. Menjadikan doa-doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya bagi-Mu Yesus. Amin. Mari kita tetap meninggi Bapa yang di surga.
Mari kita tetap mengundang Roh Kudus akan mengalir di tempat ini. Kita mengangkat lalu pujian bagaikan tanah kering yang berindu air. Haleluya bagi Yesus. Haleluya bagi Yesus. Bagaikan tanah kering yang merindukan air. Demikianlah jiwa kami Tuhan. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Rindu selalu Yesus. Rindu selalu hadirmu di hidupku. Hadirmu di hidupku. Memulihkan jiwaku Tuhan. Memulihkan jiwaku. Hapuskan air mataku. Bagaikan tanah kering yang merindukan air yang bahagia Tuhan. Berikanlah jiwaku haus akan Engkau. Rindu selalu hadirmu di hidupku. Memulihkan jiwaku. Hapuskan air mataku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Puji nama Tuhan Yesus. Kita merasakan kasih-Nya sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih, mari kita bersuka cita. Mari kita tinggikan nama Tuhan Yesus sebagai sangat baik, teramat baik dalam kehidupan kita. Kita angkat lagu pujian untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Haleluya. Mari kita bersorak-sorai
akan firman Tuhan Yesus yang disampaikan oleh miliknya. Mari kita mengangkat lagu pujian, Kusiapkan Hatiku Yesus. Haleluya bagimu Tuhan. Haleluya bagimu Yesus. Kami mau mendengarkan firman Yesus. Siapa Kusiapkan hatiku Yesus, mendengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Yesus, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Yesus bagi jemaat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Yesus, mendengar firman-Mu. Kami telah mempersiapkan hidup kami. Kami membuka hati kami untuk menerima firman-Mu. Taburkanlah firman-Mu di dalam hati kami. Firman-Mu yang menjadikan pembaharuan dalam hidup kami. Firman-Mu yang memerdekakan kami, yang menjadikan keselamatan, sukacita, damai sejahtera, terlebih keselamatan yang telah Kau firmankan. Urapilah beliau dalam kuasa Roh Kudus. Anugerahkan Roh itu yang berkata-kata, supaya keluarlah isi hati-Mu pada semua kami yang berkumpul dalam tempat ini, sehingga dengan firman yang telah kami terima pada hari ini, Engkau menjamu kami sampai kenyang.
Terpujilah Engkau Bapa. Iblis setan pihak yang dikalahkan. Engkau sungguh tidak berhak atas hidup kami. Maka kami perintahkan Engkau di dalam nama Yesus. Hendaklah Engkau rekomend dalam nama Yesus kami usir Engkau. Tertanamlah Engkau di dasar laut sana, terkumpul semuanya. Dan Engkau tidak kembali lagi berkuasa dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Firman-Mu ditaburkan pada saat ini. Kuasa-Mu yang meneguhkan dengan segala tanda dan mukjizat yang menyertainya. Di dalam nama Yesus, haleluya, 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 amin, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Yesus, kita bersyukur pada Tuhan kita yang mengasihi kita, yang melindungi kita, memberkati kita, menyelamatkan tubuh roh jiwa kita, sehingga kita boleh ada hingga pada saat ini dan bersukacita untuk memuji Tuhan. Amin. Kita juga tahu bahwa masa-masa ini adalah masa yang sulit bagi kita umat yang berada di dunia saat ini dengan berbagai hal-hal yang terjadi. Tetapi melebihi dari semuanya itu, kita harus menyadari juga bahwa ada Tuhan yang lebih berkuasa lagi untuk mengasihi kita dan memelihara hidup kita, baik keluarga kita. Haleluya. Inilah makanya kita tidak henti-hentinya bersyukur kepada Tuhan, tidak henti-hentinya kita memuliakan Tuhan yang mengasihi kita. Amin. Saudara kasih, akhir-akhir ini juga kita telah banyak berbicara tentang kedatangan Roh Kudus yang melawat kehidupan kita manusia. Ya. No ya tafadun berdoa bahwa Tuhan kihan yang munia, bahwa urida samusana, bahwa mohoni faurida, moroi bahwa urida siofena. Sino fenuhore, yo sawi hor, yo sawi gafeha, yo sawi wehe. Bapa auri si boho yang mualagu nama azurugo berubah mati ke Yesus Kristus. Bahwa gehehan yang moni fabel buala gehehan benya keda so bohoni faurida sangi faia ita bangabale sang sawiyu faurida selamatan. Amin. Ada banyak perubahan ketika belum terima Roh Kudus dengan setelah terima Roh Kudus. Roh Kudus, Roh Allah itu roh yang memerdekakan. Amin. Waktu kita dalam dosa, roh setan, roh iblis itu memperhambakan hidup kita, menyiksa hidup kita, membawa pada kebinasaan. Dan terima Roh Kudus, kita beroleh kemerdekaan. Haleluya. Saudara kasih, hari ini saya ingin menjelaskan lagi pada Bapak Ibu atau firman Tuhan atau kesaksian para rasul-rasul, menjelaskan lagi kembali kepada kita bagaimana ketika kita sudah hidup dimerdekakan oleh Tuhan. Amin. Yang tertulis surat Korintus pasal 1, 1 Korintus pasal 6, 1 Korintus pasal 6, Sarah Korinto pasal 6, ayat 19 dan 20. 1 Korintus pasal 6 ayat 19 dan 20. Sarah Korinto faza feleziwa ayati pada ayati feleziwa dan ayati si 20.
Dapat semua ya? Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Hadalah boto pada demi boto mi ada no gosali iheha yang monia sino yang molag kami aman. Baboto mi tengah sae hal tanah kami samasa tengah hanifatera mi samasa bermeno ieli ami meno iheli ami dengan harga si maha no iheli dan no ibayar lunas ada wah harus ta pula kami nama dengan faulita botoda masa kedua. Amin. Kira-kira gitulah bahasa daerahnya. Jadi artinya harus kita sadar, harus kita tahu, harus soa boto badada kena bahwa boto fauli ada kena ya. Nona hia gehehan yang mulia, osali gehehan yang mulia, osali mengadu. Amin. Ehehan yang mulia yang walaga nama. Nah selama daa mesuita bahora menifaterga fekaita nifaterga sama sama aurida sehingga boto fauli ada kena leto balik nak kami nama bazuruku. Tetapi setelah tatemang yang mulia harus tafulah kami nama dengan boto fauli ada kena ada bermeno iholita. Amin. Seharusnya lagi tadi di faktor hor, faktor di feka. Tapi no iholi, no ibayar. Amai dola ina gomoliwa. Ya. Minum goli saya untuk balik tanah kamu. Amin. Ya. Megeme contohnya ina soalnya ada HP, ayo sini. HP ini punya Rahmat, milik Rahmat. Tapi setelah saya beli, saya bayar ini, saya bayar sama dia. Nah, ambil bayarannya. Nah, ini sudah punyaku. Amin. Bukan punya dia lagi, bukan milik dia lagi. Ini sudah milikku. Ngerti? Paham? Nah, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli. Amin. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Haleluya. Jadi kita sudah milik Allah yang Maha Kuasa. Sudah itu yang menjadi Bapa kita. Bagaimana tentang hal jual beli ini tadi? Saya jelaskan juga dengan tulisan semua dulu ya. Kita baca 1 Petrus
pasal 1 ayat 18 dan 19. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19. Yang pegang mic coba dibaca dulu. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. 20. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Iya. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak ternoda dan tak tercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada akhir zaman. Haleluya. Sudah dibeli dengan darah. Amin. Dengan simaha, ni amonia, ya, darah anak domba Allah. Itulah bayarannya. Kenapa kita harus ditebus lagi? Kenapa harus kita dibeli lagi? Kenapa harus muhali nasa? Kan aurea kita biasa seperti biasa. Ya. Ketika kita jatuh dalam dosa, maka kita sudah menjadi hamba dosa. Ya. Jadi kita tengok di sini ya, kita buka lagi ayatnya dulu ya, nanti baru kita apa? Roma pasal 6 ayat 18. Roma pasal 6 ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Terus. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Terus. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Terus. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya. Jadi ada dua macam perhambaan. Soto dua jenis samusabui faurida. Kalau kita melakukan dosa, kita menjadi hamba dosa. Ya.
Kalau kita melakukan kebenaran oleh karena kepercayaan pada Yesus, maka kita menjadi hamba kebenaran. Siapa kebenaran itu? Yesus. Ya. Jadi pada mulanya manusia sudah jatuh dalam dosa. Sejarah manusia dari mula-mula sudah jatuh dalam dosa. Dia sudah menjadi milik maut, sehingga diperhambakan oleh dosa itu sendiri. Kutuk, tulah. Kalau sudah kutuk yang terjadi datang, kalau sudah ada dosa pasti ada kutuk. Jelas ya? Paham ya? Kalau kutuk itu sudah datang, penyakit pasti datang, penderitaan pasti datang, kebunuhan pasti ada, kejahatan pasti ada. Ya. Dan yang bermain di situ adalah setan. Bermain setan iblis, bermain-main, mempermainkan hidup kita, mempermainkan hati kita, jiwa kita, pikiran kita, dipermainkan iblis. Ya. Inilah yang katakan tadi bahwa kamu sudah ditebus oleh darah Yesus dari itu semuanya. Amin. Dulu kamu telah terjual oleh karena dosa. Kamu telah menjadi hilang. Tidak ada lagi kemuliaan Allah di dalam hidupmu, hidup manusia, karena dosa. Tetapi diingatkan oleh Rasul Paulus pada kita pada hari ini bahwa sesungguhnya kalau kamu tahu bahwa Yesus telah datang untuk menembus saudara dan saya. Amin. Dibeli lagi, diambil lagi, dirampas lagi oleh Yesus. Dan itu bukan gratis. Itu dengan bayaran yang mahal. Apa bayarannya tadi? Bukan emas dan perak, tetapi dengan darah anak domba Allah yang suci. Ditebus dengan nyawanya sendiri dari alam maut, dari kematian oleh karena dosa. Sekarang persoalannya, apakah semua sudah menyadari hal ini? Sehingga kita benar-benar kalau sudah dimerdekakan harus ada proklamasinya. Amin. Indonesia dijajah Belanda, jajah Jepang. Ketika dia merdeka, memproklamirkan diri. Ya. Bukan lagi sampai sekarang menganggap bahwa dirinya masih jajahan Belanda. Dia anggap masih jajahan Jepang dia. Sehingga sifatnya masih sifat-sifat orang jajahan. Ya. Tidak ada kebebasan, tidak ada sukacita. Masih selalu jiwa orang yang terjajah, masih jiwa orang yang diperhambakan. Ya. Penuh dengan ketakutan, penuh dengan kecemasan, penuh dengan kekhawatiran. Tetapi ketika tahu bahwa kita telah merdeka, bahkan dengan penuh keberanian mengatakan Indonesia merdeka. Amin. Itu bukan dengan kata-kata saja, penuh dengan pengorbanan. Sekarang Indonesia merdeka, apakah perlu dipertahankan atau tidak? Perlu dipertahankan. Kenapa? Penjajah itu masih banyak, masih menguasai Indonesia ini. Demikian juga kita jadi dimerdekakan oleh Roh Allah. Itu harus dipertahankan supaya hidup di dalam kekudusan. Amin. Karena si penjajah tadi masih dia seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia mencari-cari lagi mana yang mau dimangsanya.
Amin. Ya. Jadi sebagai bangsa yang sudah dimerdekakan, kita ditebus, mari kita belajar memproklamirkan kemerdekaan kita. Haleluya. Sebagai anak-anak Allah, kita dikatakan tadi, kita diberi kuasa untuk melawan pada setan-setan. Amin. Lawanlah iblis, yang akan lari meninggalkan engkau. Usirlah setan-setan dalam namaku. Usirlah penyakit dalam namaku. Roh-roh yang mengintimidasi, yang membuat ketakutan, kecemasan di dalam nama Yesus, saya usir engkau, tak berhak dalam hidupku. Amin. Itu dia. Jangan kita terus setiap hari menyembah pada Tuhan, tapi masih roh ketakutan yang selalu di dalam kita. Tidak ada sukacita, tidak ada damai. Lalu bagaimana dengan semua yang kita dengar, kita lihat, kita alami ini? Itu semua memang harus terjadi di dunia ini. Tetapi kita punya kuasa untuk melawan. Haleluya. Karena kita bukan jajahan lagi. Kita dimerdekakan. Katanya kita sudah menjadi anak Allah. Kalau sudah menjadi anak Allah, milik Allah, berhak enggak mewarisi janji-janji Tuhan? Apa tadi katanya? Berhak kita mewarisi enggak? Kita lihat ya ayatnya. Roma pasal 8 ayat yang ke-13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Amin. Jadi oleh karena Roh Kudus yang kita terima, kita dijadikan anak Allah. Amin. Kalau roh iblis saja kita terima sehingga kita menjadi jahat, kita juga menjadi anak iblis. Bapakmu lah iblis katanya. Amin. Sehingga hati kita menjadi jahat, hidup dengan tanpa aturan Tuhan, hidup tidak dalam kekudusan. Tubuh roh kita bukan untuk kemuliaan Allah, kemuliaan iblis. Sehingga kita bulan-bulanan ya ditakut-takutin terus, diintimidasi terus, diteror iblis terus, ya, untuk memaksakan supaya kita mengikuti kehendak iblis itu sendiri. Tetapi hari ini saudara kasih, ya, firman Tuhan, kesaksian para rasul memberikan pemahaman pada kita bahwa kita adalah menerima Roh Allah yang menjadikan kita anak Allah. Tatema buala hanya monikan sehingga kembali penuh nama kita hukum. Kalau anak kita, maka kita berhak mewarisi janji Allah. Amin. Kita berhak, ya, diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah. Amin. 1 Yohanes pasal 1 ayat 11. Ayat 11-12. 1 Yohanes pasal 1 ayat 11-12. Yohanes pasal 1. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. 12.
Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Amin. Ya. Mereka yang percaya dalam nama Yesus menjadi anak-anak Allah. Haleluya. Jadi menjadi anak-anak Allah kita oleh karena roh yang digunakan tadi. Makanya kita harus dilahirkan kembali. Ya. Lahir dari air dan lahir dari roh. Kata Nikodemus, kan aku udah lahir, nggak mungkin aku kembali di dalam rahim ibuku lagi, aku udah tua. Hai sahabat tolong ngabuli tau batal nak mau tua tau. Ya. Ya memang tengah tubuh 2 kali kita moroi batal minada. Fatubu meke batal minada itu fatubu moroi ba horor. Ya, lahir karena nafsu dosa. Tetapi harus lahir lagi dari air. Fatubu berbagai hak untuk menyucikan kita dari dosa. Kematian oleh karena dosa. Kalau sudah mati oleh karena dosa, maka dibangkitkan lagi oleh karena kepercayaan dalam nama Yesus. Roma 6 pasal 6 ayat 7. Roma 6 ayat 7. Saya kasih ayat-ayatnya semua dulu ya. Roma 6 pasal 7. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. 11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Terus. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu telah berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Amin. Jadi mati oleh karena dosa, itulah kematian melalui baptisan air. Amin. Mati bersama kematian Kristus oleh karena dosa, dan bangkit bersama dengan kebangkitan Kristus oleh karena kebenaran, ya, oleh karena kepercayaan pada Yesus dan menerima hidup baru. Ya. Ketika sudah mati dalam dosa, ya sudah disucikan dalam penyucian air baptisan itu, disucikan oleh darah Yesus, maka Roh Kudus datang. Roh Allah ehehan yang mulai ke dalam mazurugo, supaya menjadi anak-anak Allah yang sudah dimerdekakan dari perhambaan dosa. Amin. Saudara kasih, apa hubungannya dengan kita segala apa yang kita terima hari ini? Ya, mungkin sudah lama kita mendengarkan berita Injil, sudah lama kita bahkan sudah dibaptis, sudah juga dibaptis dengan Roh, mungkin sudah melayani. Amin. Tetapi kenapa selalu datang kecemasan itu sama kita? Kenapa selalu datang ketakutan? Kenapa selalu datang kekhawatiran? Kenapa penyakit itu masih datang? Saudara yang kasih, dikatakan Paulus tadi, jangan lagi perhambakan, serahkan anggota tubuhmu kepada dosa. Amin.
dan serahkan lagi. Ya. Karena kita sudah dimerdekakan, biarlah tubuh kita ini untuk kemuliaan Allah. Amin. Ya. Untuk kemuliaan Allah, untuk kemuliaan Bapa di surga, kemuliaan bagi Yesus. Mari kita pakai mulut kita, lidah kita untuk kemuliaan Tuhan. Jangan pakai lagi untuk memaki, jangan pakai lagi untuk mengutuk, untuk menipu. Amin. Untuk memfitnah, untuk segala yang jahat-jahat. Jangan pakai lagi untuk itu. Kalau mau lagi memberantakan situ, makanya datang lagi dia si penjajah tadi. Berarti kamu masih mau lagi menjadi miliknya. Amin. Ya. Tapi apa yang diinginkan Tuhan? Barang siapa percaya kepadaku yang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Amin. Siapa yang percaya pada Yesus harus mengasihi Tuhan dengan melakukan perintahnya, berpegang pada perintahnya, menuruti segala firman-Nya. Amin. Inilah hidup di dalam kekudusan. Ya. Maka Roh Kudus akan tetap diam di dalam tubuh kita yang fana ini. Walaupun nanti mati juga tubuh fana ini, tapi oleh karena Roh Allah itu, dia akan membangkitkan kembali. Haleluya. Jangan lagi serahkan anggota-anggota tubuhmu untuk senjata kelaliman. Amin. Saudara, kasih ini yang diinginkan Tuhan pada kita mulai hari ini. Ya. Barangkali selama ini yang hari-hari sudah berlalu, belum terbuka pikiran kita untuk melihat kebenaran itu. Sekarang mari kita mulai melakukannya. Haleluya. Supaya kita bisa memproklamirkan hidup kita ini, mendeklarasikan bahwa kita ini bukan lagi milik dunia ini, bukan milik penyakit lagi. Tubuh kita ini sudah tubuhnya tempatnya Roh Kudus. Amin. Rumah Allah. Kalau dulu ada bait suci Allah, sekarang ini bait sucinya. Amin. Di sini aktivitas Roh Kudus, aktivitas firman Tuhan. Jangan lagi biarkan aktivitas setan di dalam. Kalau aktivitas setan yang bekerja, maka penyakit pasti akan datang. Ya. Mau tidak mau saudara kasih, harus kita perbaiki ke depan. Yang sudah berlalu, berlalulah. Tapi pelan-pelan mari kita perbaiki semua. Haleluya. Dan itu semua bisa terjadi dengan persekutuan kita di dalam Roh Kudus. Ya, setiap saat, setiap hari, undang Roh Kudus mengalir dalam kita, memulihkan hidup kita, sehingga kita tetap hidup untuk kemuliaan Allah Bapa kita di surga. Amin. Jadi sekarang sudah boleh kita dengan kata-kata kita sendiri mulai berkata-kata sebagai anak Allah yang sudah dimerdekakan. Mari kita berkata-kata dengan kuasa Roh Kudus untuk melawan segala senjata-senjata iblis di dalam tubuh kita yang menyiksa kita, menyakiti, menyengsarakan kita, bahkan menghalangi segala rancangan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Saudara sudah paham? Benar-benar saudara mau merdeka hari ini? Saudara harus percaya hal itu. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk kita berdoa dan proklamirkanlah, deklarasikan, katakan dengan sungguh-sungguh bahwa saudara sesungguhnya bukan lagi hamba dosa, bukan lagi hamba iblis. Tubuh kita bukan tempat penyakit, tubuh kita tempat Roh Kudus, aktivitas kuasa mujizat Tuhan di dalam tubuh kita. Haleluya. Kita adalah pewaris janji-janji Tuhan yang Maha Kuasa.
kekuatan bagi kita, keberanian sebagai anak-anak Allah. Dari apa semua yang kita lihat dan dengar, kita rasakan, biarlah itu semua berjalan, tapi tetap di dalam ketekunan dan kekokohan kita dalam iman percaya kita bahwa saya adalah anak Tuhan, saya anak yang sudah dimerdekakan. Dan jangan kembali lagi saudara terseret dalam segala keinginan-keinginan yang jahat dalam Roh Kudus, roh jahat yang ingin menyesatkan hati kita. Jangan serahkan lagi anggota-anggota tubuhmu sebagai senjata kelaliman. Kebiasaan buruk akan berdampak buruk di dalam tubuh kita, saudara kasih. Itu harus kita sadari. Marilah terima dan sungguh-sungguh kuasa Roh Kudus yang bisa membaharui hidup kita hari ini. Kita angkat lagi pujian kita sambil berdoa, sambil saudara sungguh-sungguh memahami dan sungguh-sungguh berada dalam apa tadi yang telah dijelaskan oleh firman Tuhan. Kita angkat pujian bagai tanah kering yang merindukan air.